patut bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan hingga pada pagi hari ini. Anak-anak, kita akan mengikuti devotion hari ini. Mari persiapkan hati, kita bernyanyi satu lagu pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan untuk hari ini kami akan mengikuti devotion. Kiranya Tuhan hadir dalam hati kami masing-masing, dan biarlah Tuhan firman yang akan kami dengar dapat bertumbuh sehingga kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita bernyanyi satu lagu pujian, Tiap Langkahku. Mari anak-anak, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat cinta kasih Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih kami boleh ada hingga sampai pada pagi hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berkati setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Sehingga apa yang kami dengarkan, kami boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis dari Kejadian 28 ayat 10 sampai 22. Di sini Miss akan membacakan khusus ayatnya yang ke-13 sampai ke-15. Selebihnya anak-anak boleh baca ya di rumah. Beginilah firman Tuhan. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak.
tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini bertema, Tuhan selalu melindungiku. Pagi ini, anak-anak akan mendengarkan cerita dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Cerita mengatakan Yakub berangkat menuju Haran. Dalam perjalanan, Yakub menempuh jarak 100 km. Yakub meninggalkan rumahnya karena ia menghindar dari Esau yang marah besar. Sebab berkat Allah yang seharusnya jatuh kepada Esau malah jatuh kepada Yakub. Yakub memperdayai Esau dengan masakan kacang merah, sehingga Esau menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub. Ia pun melakukan kesalahan dengan membohongi ayahnya Ishak, seolah-olah Yakub adalah Esau, kakaknya. Ayahnya memang tidak dapat melihat dengan jelas anak-anak. Yakub menyamar sebagai Esau dengan memakai baju kakaknya, dan tangannya ditempeli kulit anak kambing supaya berbulu seperti Esau. Akhirnya Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya. Atas kejadian tersebut, Yakub pun menjadi takut karena ia telah menipu saudaranya dan ayahnya, terlebih kepada Tuhan. Ia takut kalau Tuhan menghukumnya dan tidak melindunginya. Namun, Tuhan peduli dan tetap menyertai Yakub. Penyertaan Tuhan itu ditunjukkan melalui penampakan dirinya kepada Yakub melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, anak-anak, Yakub menyaksikan kemahakuasaan Allah. Allah bukan hanya berjanji melindungi Yakub, tetapi juga memperbaharui janjinya yang pernah diberikan kepada Abraham. Allah berjanji untuk melindungi dan memberkati dia dan keturunannya. Dalam mimpi, Yakub menyaksikan kemahakuasaan Allah. Allah bukan hanya berjanji akan melindungi Yakub, tetapi anak-anak juga memperbaharui janjinya yang pernah diberikan kepada Abraham. Allah berjanji kepada Abraham untuk melindungi dan memberkati dia dan keturunannya. Nyata Allah memberkati Yakub sebagai keturunan Abraham. Melalui mimpi, Yakub disadarkan bahwa ia adalah penerus janji Allah kepada nenek moyangnya. Sebagai respon dari perjumpaan dengan Allah itu, Yakub mendirikan sebuah batu peringatan dan memberi nama tempat itu Betel, yang artinya rumah Allah. Yakub benar-benar meyakini bahwa di tempat itulah Allah hadir. Tidak heran jika saat itu Yakub pun mendirikan mezbah untuk memuliakan Allah dan membuat tugu peringatan. Mezbah menjadi tanda peringatan yang dibuat untuk mengingat Allah hadir dan memperbaharui janjinya. Anak-anak, melalui peristiwa ini kita dapat menyaksikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang yang bersandar kepadanya. Dia senantiasa menerima mereka yang mau datang dan mempercayakan hidupnya kepada Allah. Sekalipun Yakub pernah melakukan kesalahan
dengan berbohong kepada ayah dan saudara kembarnya, namun Yakub diampuni Tuhan. Bahkan Tuhan berkenan memakai Yakub menjadi alat bagi perwujudan kehendaknya di atas dunia ini. Anak-anak, kita percaya bahwa Tuhan bukan tidak mungkin akan membiarkan kesulitan. Tetapi yang pasti, Tuhan tidak akan membiarkannya. Tuhan akan bertindak menolongnya. Menjadi anak Tuhan bukan berarti tidak akan menghadapi masalah. Kesulitan mungkin saja terjadi, tetapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Anak-anakku, Tuhan adalah harapan kita yang pasti tidak akan mengecewakan. Apapun yang kita hadapi, ingatlah untuk selalu berharap kepadanya. Untuk dapat berharap, maka dibutuhkan apa anak-anak? Benar, dibutuhkan iman. Karena itu, peliharalah iman kepada Tuhan. Bukti orang yang punya pengharapan penuh kepada Tuhan adalah selalu bersuka cita. Sebab ia yakin Tuhan akan melindunginya. Memang anak-anak, mungkin banyak yang menawarkan harapan kepada kita. Namun, satu harapan yang tidak akan pernah mengecewakan adalah Tuhan saja. Datanglah kepadanya dan serahkanlah segala masalah kita. Anak-anak Miss, tidak dapat disangkal bahwa di sekeliling kita banyak orang pintar. Banyak juga orang baik hati, berlimpah materi, bahkan juga terkenal. Tapi, apakah tak kalah mereka dilanda duka dan derita? Mereka adalah orang-orang yang dapat kita harapkan. Janganlah berharap kepada yang kelihatan, tetapi anak-anak, berharaplah kepada Tuhan saja. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya pelindung kita. Demikianlah firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan saja. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang takut dan seturut kehendak firman Tuhan. Tuhan, sebentar juga kami akan melakukan kegiatan pembelajaran kami seperti biasa. Mari Tuhan tolong berikan kami hati yang serius dan sungguh-sungguh untuk mengikuti pembelajaran dari pagi hari hingga sampai pada siang hari. Ini kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan. Amin. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan hari ini, yaitu Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya.